SPT. Jadi seperti tadi sih sudah kita coba buka untuk contoh SPT ya. Ada SPT 1770. Nah, ini kita coba bahas bagaimana cara pengisiannya. Jadi untuk SPT sendiri, teman-teman nanti mengisi mulai dari lampiran, karena balik lagi lampiran kan berisi rincian mengenai item-item penghasilannya apa aja. Jadi mulai dari nanti Bapak Ibu mempersiapkan bukti pendukung. Jadi mulai dari nanti data terkait omset ya, pembukuan atau pencatatan wajib pajak, kemudian nanti Bapak Ibu siapkan bukti potong yang sudah diterima diperoleh 1721 A1 A2 atau bukti potong lainnya. Nah, kemudian setelah itu baru kita mulai mengisi SPT-nya. Ya, jadi mulai dari nanti lampiran paling belakang dulu. Jadi kalau 1770 nanti ada 4 lampiran dan satu induk. Kalau yang S itu ada 2 lampiran dan satu induk. Dan kemudian kalau SS itu hanya satu halaman aja, yaitu induk SPT aja. Ya, jadi paling sederhana untuk yang 1770 S ya. Jadi mulai dari nanti lampiran 4 diisi daftar harta hutang dan anggota keluarga, kemudian lampiran 3 tadi untuk yang 1770 adalah final dan non objek ya. Lampiran 2 nanti berisi bukti potong, rinciannya dan lampiran 1 yang item non final. Ya, jadi di induk nanti teman-teman tinggal merekap aja mana tadi yang masuk kategori non final, kita pindahkan ke induk, kemudian kita hitung PPh hutangnya di induk SPT. Hal yang lain juga sama untuk yang SPT 1770S pun juga sama, nanti ada lampiran 2 berisi yang final non objek, lampiran 1 berisi perhitungan non final, pindahkan nanti ke induk. Ya, nah kalau yang SS itu hanya induk aja, jadi nanti perhitungan dan pelaporannya langsung ada di induk SPT. Oke. Nah ini contoh untuk bukti potong A1. Tiap tahun itu nanti akan dapat bukti potong A1 dari pemberi kerjanya. Ya, ini contohnya aja bukti potong misalnya ada nomor bukti potong di sini. Ya, ada nomor bukti potong, kemudian ada identitas dari pemotongnya, ya, siapa nama pemotongnya, nama perusahaannya, kemudian berisi identitas ini orang pribadinya, pegawainya, ya, nama NPWP, kemudian status PTKP, ya, kemudian apakah dia WNA atau enggak, ini nanti diisi negara domisili. Nah, kemudian baru berisi rincian penghasilan dia dan perhitungan 21-nya, mulai dari bruto. Ini yang Bapak Ibu nanti pindahkan ke SPT, berapa total bruto, ada gaji, tunjangan, kemudian honor, premi, dan seterusnya. Ini bruto. Kemudian ada pengurang, biaya jabatan, pensiun, termasuk nanti THT, JHT ini dibayar oleh karyawan. Ini sebagai pengurang, ya. Kemudian dapatlah nanti berapa penghasilan neto. Nah, di sini juga terlihat nanti berapa sih PP 21 yang sudah dipotong dalam setahun ya. Jadi walaupun Bapak Ibu nanti dipotong tiap bulan, untuk bukti potong 21 pegawai tetap itu nanti akan diterbitkan setahun sekali ya. Jadi setahun sekali dalam bentuk A1 atau A2. Nah, angka-angka inilah yang Bapak Ibu pindahkan nanti ke SPT bruto, pengurang, neto ya, kemudian berapa PPh 21 yang dipotong. Ya. Kemudian di dalam SPT, Bapak Ibu juga diminta untuk melaporkan terkait harta dan hutang. Ini kondisi per 31 Desember akhir tahun ya. Jadi apa aja harta yang Bapak Ibu miliki, apa aja hutang yang Bapak Ibu miliki itu dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ya. Jadi di sini kenapa sih Bapak Ibu diminta untuk melaporkan harta dan hutang? Karena ini balik lagi ke konsep penghasilan tadi. Ya, definisi penghasilan kan apapun tambahan kekayaan, apapun tambahan konsumsi itu dianggap sebagai penghasilan. Jadi berapa tambahan harta bersih Bapak Ibu yang dilaporkan dalam setahun, yaitu bisa dianggap sebagai penghasilan. Nah, untuk menghitung berapa harta bersih kan tinggal mengurangkan nilai harta ya dikurangi dengan berapa nilai hutang. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk merinci apa aja aset yang Bapak Ibu miliki, ya. Jadi nanti ada kode harta, ada kode hutang. Ya, itu referensinya bisa dilihat nanti di dalam folder materi, itu ada kode harta, kode hutang dalam bentuk Word, ataupun juga nanti di buku petunjuk pengisian, ya.
Jadi Bapak Ibu misalnya kalau punya rumah nih, rumah pun nanti dibedakan, tanah bangunan dibedakan apakah untuk tempat tinggal 61 atau nanti buat usaha 62 atau nanti untuk misalnya perkebunan, pertanian dan seterusnya. Nah, di sini diisi jenis hartanya apa, ya, kemudian kapan Bapak Ibu memperolehnya. Jadi kalau untuk harta ini Bapak Ibu laporkan ya nilai dan tahun itu sesuai dengan kapan tahun dan harga belinya. Ya, jadi yang perlu diingat ini kita mencatat harga perolehan, harga beli. Jadi walaupun misalnya sekarang harga rumahnya misalnya miliaran, ya teman-teman tetap mencatat sesuai dengan harga belinya. Oke, jadi kemudian untuk keterangan ini bebas, Bapak Ibu bisa cantumkan apakah keterangan mengenai lokasinya atau keterangan mengenai nomor objek PBB-nya atau keterangan misalnya nomor sertifikatnya itu bebas. Ya, nah ini yang bisa menjelaskan tadi terkait harta berupa tanah bangunannya. Ya, kemudian nanti untuk mobil juga ada kodenya sendiri. Untuk yang cash ataupun berupa kas, itu tabungan, deposito, itu pun juga nanti ada kodenya masing-masing. Oke, nah ini melihat misalnya kalau untuk deposito, tabungan, Bapak Ibu cek berapa sih saldo per 31 Desember, ya, itu yang Bapak Ibu catat di dalam daftar harta. Ya, atau punya reksadana atau punya saham misalnya, Bapak Ibu catat, minta bukti kepemilikannya ke manajer investasi, berapa nilai saldo dari hartanya. Oke, nah ini untuk pelaporan harta. Nah, kemudian untuk hutang pun juga Bapak Ibu nanti melaporkan. Jadi misalnya punya pinjaman di mana nih di bank. Ini kan dasar untuk mencatat tentu dari akad kredit ya Bapak Ibu pinjam kemana, kemudian alamat pemberi pinjamannya, ya kapan tahun pinjam. Nah, untuk nominal ya, jadi nominal di sini Bapak Ibu catat beda dengan harta tadi. Kalau harta kan ngelihat kondisi per awal ya, harga beli. Tapi kalau untuk pinjaman ini Bapak Ibu catat itu bukan sesuai dengan saldo pada saat minjam pertama kali. Jadi misalnya Bapak Ibu minjam pertama kali 100 juta di tahun 2006 misalnya. Ya, jadi tahun peminjaman tetap kapan sih Bapak Ibu minjam di 2006 100 juta. Nah, tapi untuk nominal itu Bapak Ibu laporkan adalah berapa nilai sisa hutangnya. Jadi bukan berdasarkan akad awalnya, tapi setelah Bapak Ibu cicil, berapa sisa saldo hutangnya, itu yang Bapak Ibu laporkan di SPT. Ya, jadi kondisi sekarang untuk pelaporan harta, hutang, kalau untuk harta itu kondisi pada saat beli. Oke. Nah, itu untuk cara pelaporannya. Jadi untuk kode-kode seperti tadi, Bapak Ibu bisa buka di dalam folder materinya. Di situ ada buku petunjuk pengisian. Silahkan nanti bisa dibaca-baca. Ini untuk buku petunjuk pengisiannya di folder SPT. Ya, di folder SPT. Kemudian untuk apa namanya? Untuk kode harta, kode utang, nah ini silakan bisa dilihat di referensi kode harta dan utang. Jadi kalau kita coba buka, nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan kode masing-masing hartanya. Ini tujuannya sebenarnya untuk penyeragaman ya. Jadi wajib pajak diminta menyesuaikan dengan kode harta. Jadi apakah nanti dia berupa kas tarakas, tabungan, deposito, kemudian apakah dalam bentuk piutang, investasi, saham, obligasi, ini ada kode-kodenya, termasuk alat transportasi, sepeda motor, mobil, dan harta bergerak lainnya. Yang tadi misalnya untuk tanah bangunan pun dibedakan, ada yang tempat tinggal, ada yang usaha, kemudian ada pertanian, dan seterusnya. Nah, untuk kode utang, ini pun juga ada 3 digit, mulai dari kode 1, kalau tadi harta 0, ini mulai dari digit 1, ada 4 jenis utang aja, ada utang bank, ada kartu kredit. Nah, ini pun juga berarti kartu kredit Bapak Ibu catat sesuai dengan saldo outstanding ya, 31 Desember kewajiban yang harus Bapak Ibu bayar. Kemudian utang afiliasi, ini yang punya hubungan semewa, Bapak Ibu misalnya minjam dari orang tua, dari saudara, ya kakak, adik, itu masuk utang afiliasi ataupun utang lainnya. Oke, nah ini tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan kode hartanya. Oke, nah itu untuk cara pengisiannya.
Nah, kemudian terkait pelaporannya, ini ada baiknya Bapak Ibu lapor sesuai dengan kondisi realnya ya. Jadi kenapa? Karena data-data mengenai aset ya, itu kan sudah mulai masuk ke DJP ya, ke kantor pajak. Jadi ada pertukaran data antar instansi ya. Jadi mulai dari misalnya tahu dari mana sih Bapak Ibu punya rumah misalnya, itu bisa dilihat dari akte notaris. Jadi setiap Bapak Ibu beli rumah pasti ada akte jual belinya, akte sertifikat SHM-nya ya. Nah, itu datanya ada kewajiban notaris untuk melaporkan berapa akte yang diterbitkan tiap bulan itu ke kantor pajak. Nah, data itu akan masuk ke KPP, jadi Bapak Ibu misalnya punya rumah itu akan terikot di kantor pajak ya. Atau misalnya Bapak Ibu punya misalnya KPR, kredit di bank misalnya terkait kepemilikan rumah, data harta rumahnya terikot di bank, dilaporkan KPP, kemudian nilai hutangnya pun juga itu akan ada pertukaran data antara bank dengan kantor pajak, saham, ya kemudian data terkait kendaraan dan seterusnya lah. Ya, jadi teman-teman ada baiknya istilahnya melaporkan ya sesuai dengan kondisi dirinya. Kenapa kalau itu nggak dilaporkan? Karena kalau misalnya ada penghasilan yang ada harta yang nggak Bapak Ibu laporkan, dibalik lagi ke ketentuan pasal 4 ayat 1 yang huruf M, ya ada tambahan kekayaan yang belum dikenakan pajak, yang belum dilaporkan, itu ada dianggap ya asumsikan bahwa teman-teman ada penghasilan lain yang belum dilaporkan di SPT. Oke, jadi itu terkait pelaporan harta dan hutang. Oke, oke, berarti nanti yang menjadi nilai tambahan harta bersih Bapak Ibu adalah berapa nilai aset dikurangi dengan berapa nilai sisa hutangnya. Oke, itu yang sudah menjadi haknya wajib pajak atau yang sudah menjadi aktiva dari wajib pajak. Ya. Kemudian kalau yang lain-lain, bagaimana untuk pengisian? Seperti tadi teman-teman ngisi dari lampiran dulu. Kemudian kalau untuk yang SPT orang pribadi itu masih memungkinkan lapor manual ya, tapi biasanya sih sudah mulai diarahkan ke e-filing semua. Ya, jadi nantinya semua orang pribadi itu lapor secara online lewat e-filing. Kemudian kalaupun nanti ada kurang bayar, teman-teman bayar dulu, baru nanti dilaporkan di SPT. Nah, kalaupun nanti misalnya ada hal-hal yang Bapak Ibu kurang mengerti mengenai SPT tahunan, bagaimana cara ngisinya, ya itu bisa datang ke KPP, ada AR, ya ada nanti penyuluh yang bisa Bapak Ibu ajak untuk konsultasi. Ya, jadi di situ pun nanti ada petugas yang istilahnya membantu teman-teman lah untuk melaporkan SPT-nya. Ya. Nah, yang terakhir terkait SPT, Bapak Ibu jangan lupa batas waktunya. Misalnya untuk SPT 2023, ya, untuk tahun pajak 2023 kan Bapak Ibu harus laporkan paling lambat nanti di 31 Maret 2024, ya. Jadi berakhir nih SPT-nya, berakhir kewajiban pajak itu di 31 Desember. Nah, di sini ada batas waktu penyampaian adalah 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Ya, jadi SPT yang tahun pajak 2023, 31 Desember 2023 berakhir, paling lambat dilaporkan di bulan Maret. Ya, jadi ketentuan di sini bahasanya adalah 3 bulan. Jadi maksudnya nggak semua di tanggal 31 Maret, tergantung dari kapan sih berakhirnya tahun pajak wajib pajak. Ya, jadi berakhirnya kalau misalnya pembukuan wajib pajak Januari Desember, maka berakhirnya 31 Desember plus 3 bulan, oke di bulan Maret. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tahun bukunya misalnya dari bulan April sampai dengan Maret, berarti kan berakhirnya nanti pembukuan itu di Maret plus 3 bulan, itu berarti batas waktu pelaporan adalah di bulan Juni. Jadi tergantung dari kapan berakhirnya tahun pajak. Oke, nah kemudian untuk pelaporan, Bapak Ibu bisa laporkan secara online. Ya, ini e-filing, jadi istilahnya Bapak Ibu bisa lapor di mana aja 24 jam ya secara online. Nah, cuma untuk bisa lapor secara online, Bapak Ibu harus mengajukan permohonan EVIN dulu. Jadi EVIN ini kayak pengamannya lah. Jadi Electronic Fiscal Identification Number. Jadi sebagai pengaman Bapak Ibu, maksudnya kalau nanti lupa password atau misalnya lupa misalnya email, nah itu bisa dirubah dengan menggunakan nomor EVIN. Nah, jadi satu wajib pajak itu hanya satu EVIN aja, yaitu berlaku seumur hidup. Ya, jadi kalaupun nanti misalnya Bapak Ibu lupa, nah itu bisa datang ke KPP untuk menanyakan kembali berapa nomor EVIN Bapak Ibu. Ya, nah itu untuk pelaporannya tinggal dibuka aja nanti DJP online-nya.
Nah, nanti kan juga di bulan Juli ya, kalau nggak salah di bulan Juli nanti ada penerapan eh, Cortex, jadi maksudnya sistem baru di DJP. Jadi nanti ada menu pelaporan wajib pajak ya. Jadi ada taxpayer account. Jadi di situ nanti Bapak Ibu istilahnya bisa bisa melaporkan SPT bukan lagi di DJP online, tapi nanti ada taxpayer account, ada aplikasinya. Bapak Ibu bisa nanti mulai dari lapor SPT, buat billing, ngajukan permohonan, sampai dengan nanti misalnya ada punya utang, punya tunggakan pajak, nah itu semua datanya terkompilasi dalam taxpayer account Bapak Ibu. Ya, tapi nanti baru mulai diterapkan di bulan Juli 2024. Ya, sambil sambil nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Jadi untuk yang pelaporan tahun 2023, tahun pajak 2023, Bapak Ibu bisa lapor secara online lewat e-filing di DJP online. Oke, sampai di sini. Ini untuk pelaporan SPT. Itu penting dilihat kapan batas waktunya karena hubungan dengan sanksi ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada telat lapor, ada kena sanksi pasal 7, 100.000, telat bayar, Bapak Ibu ada bunga. Nah, cuma ketentuan sanksi bunga kan sekarang tiap bulan beda-beda ya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu cek di PMK-nya. Ya, jadi bisa sanksi administrasi atau bisa juga kalau itu sifatnya sengaja tidak menyampaikan SPT, isinya misalnya nggak benar, nggak sesuai dengan kondisi sebenarnya, atau tidak lengkap, nah itu bisa aja masuk ke ranah pidana. Jadi bisa nanti dikenakan sanksinya bukan lagi sanksi bunga atau denda, tapi sanksi berupa kurungan penjara. Ya, nah itu sedikit terkait pelaporan SPT. Jadi untuk pelaporan itu lebih memudahkan kalau kamu melapor secara online karena nanti pengisian lampiran ya jadi Bapak Ibu cukup mengisi lampirannya aja untuk nanti perhitungan di induk itu akan di generate secara sistem ya tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih ngitung nanti ujian pun misalnya kita masih lapor SPT secara manual ya maka nanti Bapak Ibu mau nggak mau mulai dari mengisi lampirannya dulu seperti tadi ya lampiran 3, kemudian lampiran 1, kemudian baru dipindahkan ke induk sebagai gambaran aja ya. Kalau yang 1770 kan udah kita bahas, kita mungkin coba lihat untuk SPT yang 1770S. Kurang lebih sama apa yang harus Bapak Ibu isi di SPT 1770. Ini untuk yang 1770S ya. Jadi ada 2 lampiran aja, tetap dari lampiran PHMT. Ini yang wajib kalau teman-teman misalnya memilih status yang PH atau MT. Kemudian ada 2 lampiran. Lampiran 2 ini berisi di SPT ada tahun pajak ini ya, yang harus Bapak Ibu isi dan identitas. Jadi lampiran 2 yang S itu berisi penghasilan yang final, ya kemudian harta, utang, dan istilahnya susunan anggota keluarga. Oke, nah kemudian lampiran 1 ini yang berisi penghasilan neto, ini 4 1 non-objek, dan daftar pemotongan pemungutan. Dimulai dari misalnya penghasilan lain-lain, ya, kemudian ada penghasilan misalnya non-objek, apa aja itemnya, dan daftar pemotongan pemungutan oleh pihak lain. Nah, ini yang Bapak Ibu nanti isi sesuai dengan bukti potong yang Bapak Ibu terima. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengkreditkan tuh tadi perhitungan berapa pajak yang sudah dipotong, di sini Bapak Ibu diminta untuk mengisi daftar bukti potong mulai dari siapa pemotongnya, kemudian nomor bukti potong, ya, dan jenis pajaknya apakah 21, ini kan sesuai nih dengan yang tadi kita bahas kredit pajak, dan berapa nanti pajak yang dipotong atau dipungut. Jadi kalaupun ada beberapa bukti potong, ini tinggal Bapak Ibu rekap aja. Ya, kemudian ini baru nanti dipindahkan ke induk untuk mengisi dan menghitung berapa PPh berutangnya. Oke, jadi kalau di induk sih kurang lebih sama dengan yang 1770.
Jadi berapa penghasilannya dihitung, kemudian apakah nanti status SPT-nya kurang atau lebih bayar. Oke. Oke, nah itu sedikit terkait SPT ya. Jadi kita coba langsung belajar bagaimana cara mengisi SPT. Nah, ini Bapak Ibu silakan bisa dibuka di folder materinya. Itu ada latihan Dokter Suryanto ya. Ini mungkin kemarin sudah aku info juga ke Bapak Ibu, bisa dibuka untuk soal yang Dokter Suryanto. Ini di folder materinya ya. Dokter Suryanto soal PP orang pribadi. Ketemu Bapak Ibu filenya. Kalau enggak nanti aku coba share lagi lewat meeting chat ya, sama SPT yang 1770-nya ya. Silakan bisa dilihat di meeting chatnya juga. Kita kita coba bahas soal untuk Dokter Suryanto. Bisa dibuka di meeting chatnya ya. Bisa dipersiapkan SPT 1770-nya sama soal Dokter Suryantonya. Bisa dibukakan ya Bapak Ibu ya. Gimana? Filenya bisa dibuka untuk Dokter Suryanto? Bisa ya. Oke, makasih Bu Marsha. Oke, nah di sini untuk SPT untuk soalnya ceritanya ada Dokter Suryanto ya. Ini teman-teman diminta untuk nanti melaporkan SPT tahun pajak 2022 ya. Dia Dokter Suryanto, ini NPWP, kemudian ada domisilinya dia di Puri Kembangan, Jakarta Barat, kemudian ada nomor telepon dan ada pekerjaan bebas dia sebagai dokter spesialis. Jadi utamanya dia sebagai dokter, tapi ada penghasilan lainnya nanti yang diterima ya. Kemudian ada susunan anggota keluarga, ini hubungannya nanti dengan status PTKP-nya, teman-teman tentukan. Nah, cuma ada keterangan di sini bahwa istrinya, ya ternyata Christina ini punya NPWP sendiri yang berbeda dengan NPWP dari Suryanto. Suryanto 05 sekian, Christina 86 sekian. Ya, berarti kalau misalnya NPWP suami istri itu berbeda, status kewajiban pajak suami istri apa, Bapak Ibu? Kakak, AB, PH atau MT? MT, Pak. MT ya, oke MT untuk yang NPWP-nya berbeda. Betul. Jadi di sini nanti Bapak Ibu untuk menghitung pajaknya wajib menggunakan perhitungan PHNT. Nah, kemudian ada Devina juga ini sebagai anak, dia sudah punya NPWP sendiri ya. Kemudian ada rincian mengenai penghasilan dan informasi lainnya, mulai dari penghasilan rutinnya Suryanto, ini yang tiap tahun dia terima ya, ada dokter, ada direktur, ada dosen, kemudian ada usaha apotek. Ada penghasilan dari istrinya, Christina, ini sebagai karyawan dan sebagai jasa konsultasi. Kemudian ada penghasilan dari anaknya, Divina, tadi yang udah punya NPWP sendiri. Dan ada penghasilan lain-lain. Ya, ini lain-lain Suryanto dari sewa ruko, kemudian honor pembicara, jual tanah, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi kalau lihat di sini sih udah lumayan cukup banyak lah, lengkap lah untuk pelaporannya, untuk contoh-contoh soalnya. Kemudian norma sesuai dengan ketentuan Per 17, jadi supaya Bapak Ibu tidak perlu lihat ketentuan lagi. Ini teman-teman sesuaikan aja.
Kemudian ada PPh 25 ini yang sudah dibayar oleh Suryanto selama tahun 2022. Nah, ini berarti kan teman-teman nanti boleh sebagai kredit ya, pengurang. Nah, kemudian ada daftar harta dan hutang per 31 Desember. Teman-teman diminta untuk mengisi SPT dan beserta lampirannya. Oke. Nah, untuk Suryanto kita menggunakan SPT yang 1770. Kenapa? Karena di sini Suryanto melakukan pekerjaan bebas, dia pun juga punya usaha apotik, maka menggunakan SPT yang 1770 wajib. Ya, jadi yang usaha pekerjaan bebas itu 1770. Nah, ini nanti teman-teman ngisi SPT seperti tadi mulai dari lampiran belakang dulu, lampiran terakhir dulu. Kemudian baru nanti perhitungan pajaknya itu dipindahkan ke induk SPT. Ya, ya, coba buka SPT-nya. Oke. Jadi SPT 1770 mulai dari induk dan 4 lampiran. Kemudian kalau yang 3 lampiran di belakang, ini sifatnya tambahan ya Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya kalau Bapak Ibu ada kewajiban misalnya tadi memilih MT nih, maka ada kewajiban ngitung pajaknya menggunakan MT. Atau misalnya kalau Bapak Ibu masuk kategori yang UMKM, nah ini nanti dilampirkan rincian mengenai kewajiban UMKM media atau PP 55 sekarang ya per masa, per bulan. Jadi dirinci tiap bulan Januari sampai Desember per masing-masing lokasi usaha. Jadi maksudnya kalau dia punya toko di beberapa tempat, di Jakarta, di Tangerang, dan seterusnya, ini wajib di breakdown alamatnya per masing-masing toko, kemudian dirinci berapa bruto tiap bulan, dan kemudian pajak yang Bapak Ibu setorkan per tiap bulannya. Nah, ini lampirannya kurang lebih sama kayak OPPT. Jadi ini kan sifatnya pilihan nih, Bapak Ibu mau pakai yang PP 23 boleh, tapi kalau sudah lebih dari 4,8, nah ini boleh menggunakan ketentuan yang OPPT. Ini 3 sifatnya tambahan, jadi kalau ada kewajiban baru Bapak Ibu lampirkan. Jadi yang pokok hanya ada 4 lampiran aja, mulai dari daftar harta, lampiran 4, ya, ini beserta utang dan anggota keluarga. Lampiran 3 ini yang final tadi non objek, sama penghasilan istri yang terpisah ya. Kemudian ada lampiran 2 ini berisi daftar bukti potong. Jadi semua bukti potong Bapak Ibu laporkan di lampiran 2 yang dipotong oleh pihak lain, ini yang sebagai dasar kredit pajak nantinya. Lampiran 1 untuk yang non final, kemudian baru nanti direkap perhitungannya ke induk. Ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu coba pindahkan tadi soal Suryanto ke SPT-nya. Nah, ini sebagai tambahan aja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu familiar terkait SPT-nya langsung bisa isi SPT. Tapi kalau misalnya di sini mau kita catat dulu, ini contohnya aja wajib pajak melakukan pencatatan. Jadi sama kayak contoh yang pertemuan kemarin, kita catat di sini ada Dr. Suryanto, kemudian penghasilan dia selama tahun 2022. Apa aja item penghasilannya, mulai dari nomor urut, kemudian penghasilan, ya, kemudian Bapak Ibu golongkan mana yang 4 ayat 1, ya, mana yang 4 ayat 2, kemudian mana yang masuk ke kategori 4 ayat 3. Ini juga nanti memudahkan pada saat memindahkan ke SPT itu ya. Masing-masing dicatat. Kemudian nanti baru kita posting ke SPT 1770 ini. Misalnya kayak tadi ada penghasilan yang pertama, misalnya yang sifatnya rutin, apa aja. Yang A itu ada dari direktur, sorry, di apa pekerjaan bebas sebagai dokter. Ini teman-teman kategorikan nanti penghasilannya masing-masing, ya. Kemudian di SPT nanti diposting ke bagian mana, begitu seterusnya. Ada pekerjaan bebas direktur, dokter, kemudian ada direktur di rumah sakit, dan seterusnya. Ini teman-teman nanti kategorikan dia masuk ke penghasilan item yang mana.
Oke, silakan mungkin coba dibaca dulu soalnya ya. Coba Bapak Ibu kira-kira atau Bapak Ibu coba buatkan di sini pencatatannya seperti apa. Kemudian baru nanti dipindahkan ke SPT. Oke, silakan coba mungkin dikerjakan dulu kurang lebih 15 menit ya. Kalau dibaca dulu sambil coba diisi ya. Kemudian kalau misalnya ada yang mau Bapak Ibu tanyakan terkait soalnya silakan. Oke. Nah, kemudian nanti teman-teman lah yang coba bahas satu persatu masing-masing penghasilannya, dia masuk kemana, kemudian sampai dengan dia di posting di SPT dilaporkan di bagian mana. Untuk SPT-nya dulu, ada yang mau Bapak Ibu tanyakan? Formulir SPT-nya, ada yang nggak jelas bagian mana kayak SPT-nya. Ini udah ya, sambil jalan aja nanti kalau misalnya pada saat Bapak Ibu pindahkan penghasilannya, bingung dia masuk ke bagian mana, silakan nanti boleh ditanyakan. Oke, oke, silakan dibaca dulu soalnya, Dr. Suryanto, kemudian Bapak Ibu coba ya 15 menit seberapa bisanya aja. Nanti kita bahas bareng-bareng. Materinya udah selesai semua, tinggal sekarang kita latihan soal, ngitung dan ngisi SPT. Nanti kurang lebih ujiannya teman-teman diminta juga untuk ngitung dan lapor ya. Nanti kita coba nanti ujiannya dalam bentuk online, teman-teman dikasih SPT 1770, kemudian teman-teman nanti diminta untuk melakukan pencatatan dan melaporkan SPT-nya. Ini kayak latihan persiapan teman-teman nanti ujian minggu depan. Ya.
Oke, kita coba bahas bareng-bareng. Udah dibaca ya soalnya ya. Oke, kira-kira kalau teman-teman misalnya nanti diminta untuk ngisi ya SPT, kira-kira kita mulai dari mana dulu nih untuk pengisian SPT? Siapa teman-teman juga ujian Dari lampiran, Pak. dari lampiran gitu ya Bu ya. Oke, lampiran pun paling belakang dulu gitu ya Bu ya. Lampiran 4 nanti kita isi ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke lampiran, kita mulai dari ngisi data-data dulu ya terkait data wajib pajak ya. Jadi data WP itu mulai dari induk sampai dengan nanti masing-masing lampiran. Ya, jadi walaupun di sini nggak ngaruh ke perhitungan, ya, jadi di sini tetap SPT kan harus diisi dengan benar dan lengkap, ya. Jadi identitas wajib pajak ini Bapak Ibu mungkin isi dulu, ya. Nah, ini mulai dari eh, tahun pajaknya dulu, yaitu tahun pajak 2022, gitu ya, sesuai dengan soal. Ini tinggal kita isi. Kemudian, nah ini periode pencatatan atau pembukuan Bapak Ibu. Jadi inilah dasar nanti untuk pelaporan SPT ya. Jadi kapan berakhirnya tahun pajak, nah itu plus 3 bulan batas waktu pelaporan SPT. Ini hubungannya dengan jatuh tempo pelaporan SPT, periode pembukuan. Jadi kita asumsikan dia pembukuannya dari Januari ya tahun 2022 kemudian sampai dengan Desember tahun 2022. Nah, di sini Suryanto diminta untuk dasar menghitung melakukan pencatatan atau pembukuan. Nah, ini kita pilih yang mekanisme yang lebih sederhana yaitu pencatatan karena Suryanto nggak buat laporan laba rugi. Jadi untuk materi orang pribadi kita pilih yang pencatatan. Oke. Nah, kemudian di sini ada keterangan nih SPT pembetulan. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, mungkin di materi KUP kemarin teman-teman sempat disinggung ada istilah yang namanya pembetulan SPT. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu sudah lapor SPT nih, sudah disubmit SPT-nya. Nah, kemudian di kemudian hari misalnya Bapak Ibu baru ingat nih, oh ternyata ada harta yang belum gua masukin atau misalnya baru nerima bukti potong, oh ada penghasilan lain yang lupa dimasukin di SPT. Nah, di sini ada HKWP itu untuk melakukan yang namanya pembetulan SPT. Jadi di dalam pasal 8 Undang-Undang KUP, WP berhak untuk membetulkan SPT, ya, itu berapa kali pun Bapak Ibu mau betulin bebas, mau sampai 10 kali, 20 kali. Nah, dengan syarat selama kantor pajak belum melakukan pemeriksaan. Ya, jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu sudah diperiksa tahun 2020, nah ternyata ada data baru bahwa Bapak Ibu mau betulin SPT 2020, itu nggak bisa. Karena kalau sudah terbit surat perintah pemeriksaan, itu nggak bisa lagi dibetulkan, tapi nanti tinggal melihat hasil dari pemeriksaannya. Ya, jadi ini berapa kali pun juga boleh selama belum diperiksa. Nah, kalau misalnya itu SPT yang pertama kali, ini nggak perlu di checklist, tapi untuk SPT yang pembetulan nanti diisi 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, nah ini untuk pembetulan SPT. Kemudian lanjut ke identitas data wajib pajak. Jadi di sini Bapak Ibu mulai dari mengisi. Nah, ini kan yang melaporkan SPT Suryanto ya. Nanti kita isi NPWP dari Suryanto. Jadi tinggal Bapak Ibu kopas saja informasi yang halaman 1 paling atas data wajib pajak ya. Mulai dari NPWP Suryanto 05234 sekian. Jadi tinggal dilanjutkan ya. Ini 0, 5, kemudian 234 sekian. Tinggal nanti Bapak Ibu lanjutkan. Kemudian nama wajib pajak nanti disesuaikan dengan soal aja ya. Sebenarnya sih di SPT ini nggak ada titel ya yang harus Bapak Ibu cantumkan. Jadi hanya nama aja. Nah, cuma karena di soal disebutkan Dr. Suryanto, kita sesuaikan dengan di soal aja. Kalau realnya itu hanya menyebutkan nama aja sesuai dengan KTP ya. Kemudian jenis usaha pekerjaan bebas Suryanto kan dokter ya, dokter spesialis.
Kemudian untuk nomor telepon nanti Bapak Ibu isi 021 sekian. Kemudian status tadi kewajiban pajak suami istri. Nah, kalau tadi kita lihat NPWP-nya berbeda, maka Suryanto dan Kristina itu memilih status yang MT. Ya, kalau ada perjanjian pisah harta PH, kalau ada putusan pengadilan cerai HB, kalau misalnya untuk yang apa namanya gabung dengan suami itu kepala keluarga. Ya, nah di sini Bapak Ibu nanti wajib cantumkan NPWP dari pasangannya. Jadi untuk yang memilih PHMT ini diisi NPWP pasangannya. Jadi kita isi NPWP dari Kristina 86 134 sekian. Ya, nanti tinggal dilanjutkan nih untuk NPWP-nya. Nah, baik nanti di induk maupun di masing-masing lampiran, minimal teman-teman mencantumkan tahun pajak, kemudian nama dan NPWP. Oke, nanti semua lampiran tinggal dilanjutkan aja pengisiannya tahun dan nama NPWP. Jadi yang pertama, teman-teman isi dulu identitas dari wajib pajak. Nah, baru tadi yang disampaikan kita mengisi SPT dari lampiran dulu. Ya, berarti kita buka dari lampiran yang paling belakang dulu, yaitu di lampiran 4, ini yang wajib ya, karena yang tambahan ini kan berarti kalau tadi ada kewajiban baru Bapak Ibu lampirkan. Karena tadi dia memilih yang MT, maka mau nggak mau Bapak Ibu wajib melampirkan nanti perhitungan yang PHMT. Kita tandain dulu ya, bahwa wajib pajak ada kewajiban untuk melampirkan PHMT. Ini dilampirkan nanti untuk perhitungannya. Oke, kita buka untuk yang lampiran 4, yang paling belakang, yang lampiran pokoknya dulu. Ini berisi daftar harta, kemudian hutang, dan susunan anggota keluarga. Ya, yang kita isi berikutnya adalah mengenai harta, hutang, dan susunan keluarga. Kita isi dari belakang ya, lampiran 4 dulu. Oke. Nah, ini berarti tinggal Bapak Ibu salin aja. Untuk identitas nanti silahkan Bapak Ibu lengkapin ya. Nah, kita langsung ke pengisian harta dan hutang. Nah, ini tinggal disalin di soalnya. Ya, jadi soal kan ada di halaman terakhir, halaman 3 yang nomor 7. Itu berisi harta dan hutang dari Dr. Suryanto. Ini tinggal Bapak Ibu kopas. Lampiran 4-nya mulai dari kita ngisi hartanya dulu. Ada kendaraan, ya, cuma kodenya di soal kan nggak ada nih. Nanti tinggal Bapak Ibu cek di dalam lampirannya ya, lampiran kode harta ataupun kode hutang. Ini kita mungkin isi sesuai dengan di soal aja. Item-itemnya ada mobil, kemudian tahun perolehan 2009. Nah, ini kita catat sesuai dengan harga belinya sebesar 785 juta. Nah, untuk keterangan ini Bapak Ibu bisa isi, bisa nomor BPKB, bisa nanti diisi nomor plat nomornya ataupun seterusnya. Bebas lah. Ini yang menjelaskan mengenai kendaraannya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Aset berikutnya berupa mobil juga. Ini ada mobil, kemudian tahun perolehan, jadi 2014. Kemudian harga mobilnya adalah sebesar 205 juta. Nah, di situ ada keterangan dia diperoleh secara kredit misalnya. Nah, berarti kalau Bapak Ibu laporkan misalnya ada pembelian aset dari pinjaman, jadi nilai hartanya tetap Bapak Ibu laporkan sesuai dengan berapa nilai mobilnya ya. Bapak Ibu misalnya beli mobil nih seharga 205 juta, ya itu tetap dilaporkan. Jadi walaupun belum lunas misalnya, Bapak Ibu tetap mencantumkan asetnya sesuai dengan kapan belinya. Ya, nah cuma kalau dia diperoleh secara kredit, berarti pasangannya Bapak Ibu harus laporkan di sini di hutang.
itu ada pinjaman, di soal pun juga jelas disebutkan nama pemberi pinjaman adalah ada BI Finance misalnya, ya alamatnya berada di Jakarta, tahun pinjamnya di 2014, ini kan sama dengan tahun perolehan mobil tadi ya, ini 2014. Nah, cuma bedanya kalau di dalam pelaporan hutang, ini yang Bapak Ibu laporkan adalah berapa nilai sisa hutangnya. Jadi bukan berdasarkan akadnya, eh, nilai akad kreditnya. Jadi berapa nilai sisa hutang itu yang Bapak Ibu laporkan di daftar hutang. Jadi di 2014 mungkin pinjamnya berapa, ini udah dicicil berapa kali, masih sisa hutangnya adalah sebesar 150 juta. Nah, itu cara bacanya, cara melapornya. Ya, jadi kalau ada pemberian aset lewat pinjaman, tetap hartanya Bapak Ibu laporkan sesuai dengan harga belinya. Ya, berapa sisa hutangnya itu yang Bapak Ibu laporkan di daftar hutang per 31 Desember. Oke, Pak, sampai di sini. izin Pak nanya Pak, Silakan itu Ibu. harganya Pak kalau beli kredit kan biasanya harganya itu harga perolehan berdasarkan faktur pajak atau gimana ya Pak? Oke. Jadi definisi harga perolehan sendiri Bu, secara akuntansi ataupun secara perpajakan itu adalah berapa yang Bapak Ibu keluarkan untuk memperoleh aktiva tersebut, nah itu masuk ke definisi harga perolehan. Jadi kalaupun misalnya tadi misalnya Ibu mengeluarkan untuk beli mobil itu 205 juta, ya walaupun mungkin fakturnya itu seharga di bawah itu ya Bu ya, untuk faktur kan pasti lebih Iya. rendah tuh dibandingkan dengan harga real yang Ibu beli. Yang Ibu laporkan balik lagi berapa yang dikeluarkan, cost yang kita keluarkan itu yang kita anggap sebagai harga perolehan. Termasuk Oh, misalnya termasuk kalau bunga. Ibu Ada bunga, betul bunganya. Bu, bunga Oh dan iya iya. admin dan macam-macam. Jadi definisi harga perolehan sendiri berapapun cost yang kita keluarkan untuk memperoleh aset tersebut, ya itu diakumulasi ke nilai perolehannya. Oke, kasih Pak. Oke, oke, itu untuk perolehan. Kemudian lanjut lagi seterusnya ya ada rumah lagi kita copy di sini. Sorry ini belum Bapak Ibu copy ya. Ada rumah Villa Regency. Ini tahun 2000 tahun 98. Nilai belinya sebesar 420 juta. Oke, ini diisi nomor PBB-nya misalnya, nomor PBB, boleh bebas. Kemudian lanjut lagi, berikutnya dia ada beli rumah lagi di Puri Kembangan. Ini yang ditempatin, ya. Ini tahunnya tahun 2022, dia baru beli rumahnya di 2022, ya, dengan nilai sebesar 750 juta. Oke. Itu untuk hartanya sudah kita laporkan semua. Begitu juga dengan hutangnya, itu Bapak Ibu juga sudah laporkan kondisi per akhir tahun, yaitu 31 Desember. Ini total harta yang dimiliki 2,1, kemudian dikurangi dengan pinjamannya sebesar 150. Nah, sisanya itu berarti sekitar 2 miliar 10 juta, itu merupakan harta bersih dari wajib pajak. Oke, nah, itu untuk berapa kenaikan harta bersih, nah itu masuk ke definisi penghasilan. Jadi kalau kita lihat di sini pun, kalau misalnya Bapak Ibu ada beli rumah baru tahun 2022, ini sesuai dengan tahun pajaknya. Nah, kantor pajak itu pasti akan melihat, oh berarti ada aset yang dia beli tanpa hutang, tanpa pinjaman, ini nggak ada penambahan pinjaman, berarti minimal dia ada cash yang bisa dia gunakan untuk memperoleh rumah tersebut. Ya, jadi kalau sebelumnya dia tidak melaporkan cash, berarti kan itu merupakan penghasilan di tahun 2022 ya. Ya, karena sebelumnya mungkin dia nggak pernah lapor cash, berarti 750 juta ini berasal dari penghasilan dia di tahun 2022, yaitu yang nanti akan disandingkan dengan
berapa penghasilan yang Bapak Ibu laporkan, baik non final, final ataupun non objek. Ya, jadi kalau misalnya di sini Bapak Ibu ada penambahan harta 750, tapi kalau misalnya Bapak Ibu laporkan penghasilannya hanya 500, nah berarti ada kemungkinan penghasilan lain yang misalnya Bapak Ibu belum laporkan. Ya, jadi yang 250-nya itu ada kemungkinan penghasilan lain yang tidak dilaporkan. Nah, itu ada kemungkinan juga untuk kewajiban pajaknya. Itu yang ketentuan huruf M, kalau ada penghasilan yang belum dilaporkan di SPT, itu dianggap kewajiban pajaknya juga belum dilaksanakan. Atau jadi teman-teman nanti istilahnya laporkan sesuai dengan kondisi realnya, kemudian dibandingkan dengan penghasilan yang sudah dilaporkan, kira-kira wajar nggak kalau ada penambahan aktifanya. Itu yang biasanya dilihat oleh kantor pajak biasanya. Oke. Oke, itu terkait harta dan hutang, berarti sudah kita salin semua. Nah, kemudian kita lanjut ke susunan anggota keluarga. Ya, terkait harta hutang tadi udah, sekarang kita masuk ke susunan anggota keluarga. Nah, kira-kira yang Bapak Ibu isi di susunan anggota keluarga itu apa aja? Kalau kita ngelihat dari tabel keluarganya Suryanto yang ada di dalam KK, kita ngisi based on apa sih biasanya susunan anggota keluarga? Ada nama, ada NIK, nomor KTP, ada hubungan keluarga, ada pekerjaan. Semuanya masuk nggak di sini? Ada Suryanto, kemudian ada istri, ada anak-anaknya, 3, Devina, Robert, dan William. Termasuk ada asisten rumah tangga dan drivernya. Semua Bapak Ibu laporkan di sini. Atau apa nih yang kita laporkan? Hanya keluarga Dan kandung saja ya, Pak? hanya Keluarga kandung? keluarga kandungnya. Oke. Keluarga kandung itu dasarnya dari mana, Bu? Kita tahu ada keluarga kandungnya siapa aja, kemudian istrinya siapa aja. Selama ini kan mungkin banyak wajib pajak based on kartu keluarga ya, benar nggak? Jadi referensi kita untuk susunan anggota keluarga kan biasanya dari kartu keluarga nih. Nah, cuma apakah kita mengisi sesuai dengan kartu keluarga? Jadi untuk pengisian susunan anggota keluarga ini teman-teman sesuaikan dengan tanggungan. Ya, tanggungan ini berarti hubungannya dengan tanggungan di PTKP. Ya, ini kalau kita lihat di dalam ketentuannya atau buku petunjuk pengisian ya, kita coba buka di folder SPT. Bisa dibuka. Apakah kita ngisi sesuai dengan kartu keluarga atau ngisinya dari apa? Ini ada buku petunjuk bagaimana teman-teman nanti mengisi SPT. Silahkan coba dibaca-baca. Nah, kita mungkin langsung aja ke tanggungan susunan anggota keluarga. Ini untuk susunan anggota keluarga, ini juga ada cara bagaimana lapor harta dan hutang. Nah, kalau kita lihat di sini di penjelasannya, jadi daftar susunan anggota keluarga ini teman-teman laporkan sesuai dengan tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak. Ya, berarti kalau kita lihat definisi tanggungan sepenuhnya, itu biasanya dari apa sih? Ini kan definisi yang ada di PTKP ya, yang kita bahas kemarin. Apa yang definisi tanggungan sepenuhnya kalau tidak ada penghasilan dan semua kebutuhannya kita yang tanggung. Ya, nah, berarti di sini tanggungan sepenuhnya hubungannya dengan PTKP dari wajib pajak. Jadi nanti Bapak Ibu laporkan mulai dari nama, kemudian NIK, hubungan anggota keluarga, apakah nanti misalnya orang tua, ya anak kandung, ya atau misalnya mertua ataupun anak tiri dalam satu garis lurus dan anak angkat.
Nah, ini yang Bapak Ibu nanti isi di susunan anggota keluarga. Ya. Nah, kalau kita balik lagi ke dalam SPT-nya, nah dia kan tadi memilih status kewajiban pajak adalah MT. Ya, jadi dia memilih status kewajiban pajak MT. Oke, dia memilih status yang MT. Ya, berarti untuk yang status yang MT, nah berarti kan di sini istilahnya dia eh, melaporkan sesuai dengan PTKP-nya dia. Kalau yang MT pasti PTKP-nya defaultnya itu adalah kawin, istri, dan tanggungan berapa. Ya, berarti yang kita tambahkan nanti sesuai dengan PTKP-nya di sini, kawin dan tanggungan berapa. Ini berarti Bapak Ibu laporkan siapa aja. Oke. Berarti karena di sini PTKP-nya dia adalah KI dan tanggungan. Berarti yang pertama, ini Bapak Ibu tambahkan ada istrinya dulu. Kita isi istrinya atas nama Christina. Ya, Christina siapa di situ? Nanti tinggal Bapak Ibu copy aja. Kemudian diisi dengan nomor NIK-nya. Cuma di soal nggak ada ya nomor NIK-nya, kita kosongin aja. Hubungan keluarga dia istri. Kemudian pekerjaan dia adalah sebagai karyawati. Nah, kemudian kalau untuk tanggungannya dia ada berapa nih Bapak Ibu? Yang boleh ditambahkan tanggungan? Siapa aja? Dari soalnya kartu keluarga dia ada Christina, Divina, Robert, kemudian William, Paijo, dan Juminten. Ini yang sesuai dengan anggota kartu keluarganya dia. Boleh semua kita masukin. Kalau driver sama asisten rumah tangga kan ini kita keluarkan ya. Karena yang boleh hanya sedarah semendak 1 derajat. Berarti ada Devina, Robert, dan William. Kira-kira tiga-tiganya boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Oke, tiga-tiganya Devina, Robert, William. Nah, definisi tanggungan sepenuhnya apa? Balik lagi, definisi tanggungan sepenuhnya itu kalau tidak ada penghasilan dan semua kebutuhannya kita tanggung. Nah, kira-kira semuanya tidak ada penghasilan? Divina, Robert, William? Ada satu, Pak. Divina ya, Divina yang dia sudah sebagai karyawati. Ya, berarti karena dia Divina sudah ada penghasilan sendiri, nah ini nggak boleh Bapak Ibu tambahkan di PTKP Suryanto. Ya, karena syarat definisi tanggungan sepenuhnya itu kalau tidak ada penghasilan dan semua kebutuhannya kita tanggung. Berarti yang boleh pun tanggungan nanti hanya Robert dan William. Ya, jadi kalau kita lihat Devina benar nggak ada penghasilan, dia sudah punya NPWP, di sini dia sudah ada penghasilan sendiri, sudah dipotong pajaknya, ada penghasilan dia. Nah, maka Devina nggak boleh Bapak Ibu tambahkan lagi di PTKP. Berarti yang kita tambahkan di tanggungan di SPT itu hanya Robert dan William. Ya, berarti di sini PTKP-nya dia adalah nanti KI 2. Karena untuk Devina itu nggak boleh lagi ditambahkan di PTKP. Ini ada anak kandung. Ya, ini juga anak kandung. Kemudian dua-duanya masih sekolah. Mahasiswa. Mahasiswa.
Jadi ini pun juga diperhatikan juga nanti misalnya kalau anaknya itu apa namanya ternyata sambil kerja, kuliah sambil kerja misalnya ada penghasilan, nah itu pun juga nggak boleh Bapak Ibu tambahkan lagi di PTKP. Ya, jadi balik lagi definisi tanggungan sepenuhnya itu kalau tidak ada penghasilan. Kan bahasanya adalah tanggungan sepenuhnya. Oke, berarti PTKP-nya nanti adalah KI 2. Sampai di sini itu untuk cara mengisi daftar susunan anggota keluarga. Jadi bukan dasarnya dari kakak ya, tapi teman-teman sesuaikan dengan status PTKP-nya dia. Udah, ya, untuk untuk susunan anggota keluarga. Oke, berarti lampiran 4 ini sudah kita isi semua ya. Mulai dari harta, hutang, dan susunan anggota keluarga. Sekarang kita lanjut ke lampiran berikutnya. Jadi seperti tadi Bapak Ibu mengisi dari lampirannya dulu, paling belakang, kemudian baru lampiran berikutnya. Nah, lampiran berikutnya ini sudah masuk ke jenis-jenis penghasilan ya, final non-objek, kemudian non-final, bukti potong. Nah, ini kita coba nanti identifikasi per masing-masing penghasilan. Baru lanjut ke penghasilan. Teman-teman tadi kategorikan, apakah dia masuk ke 4 ayat 1, apa dia masuk ke 4 ayat 2, atau masuk ke 4 ayat 3. Jadi kalau yang 4 ayat 1 nanti dilaporkan di 1770 yang lampiran 1. Ya, kemudian kalau yang final sama yang non-objek ini dilaporkan di 1770 yang lampiran 3. Jadi caranya nanti gimana untuk menggolongkannya? Cek dulu di lampiran 3. Kira-kira atas penghasilan di sini ada nggak sih masuk kategori final sama non-objek? Dicek dulu di sini. Karena dia sifatnya lebih spesialis untuk yang final sama non-objek. Kalau dia nggak diatur di final sama non-objek, ya, nah berarti dengan nama dalam bentuk apapun, dia masuk ke item yang non-final. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat di non-final kan juga ada nanti penghasilan lainnya ya. Ada lainnya, usaha lainnya, kemudian ada juga nanti penghasilan lainnya. Itu kalau misalnya nggak masuk ke salah satu kategori. Oke, nah itu caranya untuk menentukan apakah dia 4, 1, 2, atau 3. Jadi sebenarnya di SPT pun lebih dimudahkan lah teman-teman. Oke, kita coba sekarang bahas satu persatu per masing-masing penghasilan. Ya, mulai dari penghasilan yang pertama, dia sebagai dokter. Ada yang mau coba jelasin? Untuk penghasilan dia sebagai dokter, bagaimana pelaporannya, bagaimana pencatatannya, gimana? Ada yang mencoba menjelaskan? Coba satu ya, nanti teman-teman lanjutkan. Jadi yang pertama, misalnya ada pekerjaan bebas dia sebagai dokter, ya, ini udah kita catat ada pekerjaan bebas dia sebagai dokter. Kemudian menurut pencatatan, ini penghasilan brutonya itu sebesar 900 juta. Ya, nah kemudian dari bruto tersebut ternyata ada sebagian, ya, ada sebagian yang sudah dipotong PPh 21-nya. Nah, ini berarti nggak semua nih dipotong 900 juta. Ya, mungkin ada kelewatan, pemotongnya tidak memotong, jadi hanya sebagian aja. Nah, ini ada bukti potong, ada nomor bukti potongnya, ya, ada berapa pajak yang dipotong. Oke, nah nanti kalau terkait pemotongan, bukti potong, Bapak Ibu laporkan di lampiran 2. Ya, daftar bukti potong. Jadi terkait penghasilan ini Bapak Ibu lampirkan di lampiran 1 atau 3. Kemudian kalau nanti ada bukti potongnya, nah ini dilaporkan di 1770 lampiran 2. Ya, nah itu pun hanya terkait bukti potong yang sifatnya non final aja. Ya, jadi yang bisa Bapak Ibu laporkan di 1770 lampiran 2, karena untuk yang final itu kan nggak boleh dikreditkan. Oke. Jadi kita lihat mulai dari kita catat ada pekerjaan bebas dia brutonya.
Ya. Nah, ini brutonya sebesar 900 juta. Satu kolom. Oke, ini 900 juta. Nah, untuk menghitung pajak di sini, untuk yang Suryanto sebagai orang pribadi dalam negeri, kita ngitungnya dari bruto atau dari neto, Bapak Ibu? Neto. Neto ya. Nah, berarti kan kita nggak bisa langsung hitung dari bruto, ya. Jadi kita hitung dulu berapa netonya. Nah, untuk menghitung berapa netonya, ya, Suryanto pakai apa nih di sini? Ada biaya-biaya atau kita menggunakan apa nih untuk menghitung neto? Dia Pakai pekerjaan norma ya, bebas, Pak. pakai norma gitu ya Pak ya. Nah, ini kan betul. Jadi karena di sini pekerjaan bebas dia 900 juta brutonya masih di bawah sama dengan 4,8 miliar. Kalau ingat lagi tabel yang kemarin untuk menghitung neto, ya. Pekerjaan bebas masih di bawah 4,8. Ini boleh dia menggunakan ketentuan norma. Ya, jadi selama pekerjaan bebas masih di bawah 4,8, dia boleh pakai norma pencatatan. Ya, tapi kalau misalnya sudah lebih dari 4,8, wajib dia harus melakukan pembukuan, nggak boleh lagi pakai norma. Nah, berapa besaran normanya? Di soal disebutkan normanya sebesar 62,5%. Kita sesuaikan dengan di soal aja, normanya 62,5%. Nah, berarti tinggal Bapak Ibu kalikan aja berapa bruto dikalikan dengan norma, ini dapat 562.500. Nah, ini yang berarti berapa netonya, ini kita golongkan. Ya, dia di sini pekerjaan bebas, berarti masuk 41, 2 atau 3? 1, Pak. Pekerjaan bebas, 4 ayat 1 ya. Ya, berarti dia masuk ke 4 ayat 1 dengan neto sebesar 562.500. Ini kan balik lagi untuk OP dalam negeri, ya untuk OP dalam negeri kita ngitung pajaknya dari penghasilan neto. Ya, sini teman-teman hitung berapa netonya. Ya, ini dapat 562.500. Jadi nanti ke bawah pun juga teman-teman hitung berapa angka netonya. Oke, itu untuk penghasilannya. Sekarang kita pindahkan ke SPT. Berarti kalau dia masuk kategori yang 4 ayat 1, teman-teman laporkan di lampiran berapa? SPT-nya kita posting, kita pindahkan. 1770 yang satu. Lampiran 1 ya Bu ya. Ya betul. Ini kita buka lampiran 1 untuk yang non final. Ada 2 halaman. Halaman 1 atau halaman 2 yang menggunakan norma. Kalau yang halaman 1 ini kan khusus untuk orang pribadi yang melakukan pembukuan ya. Kalau kita lihat, jadi kalau dia usaha punya pembukuan, nah ini Bapak Ibu isi di halaman 1. Ya, ini pembukuan, jadi wajib nanti membuat laporan keuangan diaudit atau enggak, kemudian nama akuntan publiknya, konsultan pajaknya. Nah, ini Bapak Ibu hitung mulai dari komersil, kemudian koleksi fiskal, sampai dengan nanti berapa neto fiskalnya. Jadi halaman 1 itu untuk yang pembukuan. Ya, lanjut ke halaman 2. Nah, ini halaman 2 di bagian yang B. Itu ada di sini untuk yang usaha, jadi sama-sama usaha atau pekerjaan bebas, tapi yang menyelenggarakan pencatatan. Ya, dia memilih menggunakan pencatatan di sini. Nah, berarti untuk case-nya dia tadi dokter, pekerjaan bebas, ya. Nah, ini dia memilih menggunakan yang norma pencatatan, ya. Tinggal Bapak Ibu cantumkan berarti di bagian B. Kita cari misalnya pekerjaan bebas dia sebagai dokter. Nah, ini tetap kita isi berapa sih brutonya. Ini kita ambil tadi brutonya sebesar 900 juta. Ya, ini brutonya. Peredaran usahanya dia 900 juta. Ini peredaran usaha itu artinya brutonya. Berapa normanya? Sebesar 62,5. Ya.
Kemudian berapa netonya, ini tinggal Bapak Ibu kalikan. Nah, dapatlah netonya sebesar 562.500. Ya, jadi nanti berapa angka neto inilah yang dipindahkan ke induk SPT. Induk kan untuk ngitung pajak nih. Jadi kita pun ngambil dari angka neto. Sampai di sini, ini untuk yang SPT-nya. Setelah Bapak Ibu catat, kemudian Bapak Ibu pindahkan ke SPT ke 1770 lampiran 1 yang halaman 2 yang bagian B nomor 4. Oke. Nah, itu teman-teman sudah posting pindahkan. Oke, itu baru informasi terkait penghasilannya. Nah, sekarang kita lanjut ke pemotongannya. Ternyata ada pemotongan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda, ada pemotongan dari Rumah Sakit Permata Kasih. Nah, kalau terkait pemotongan, tadi kita laporkan di lampiran berapa? 2. Lampiran 2 ya Bu ya, ini ya, bukti potong. Jadi lampiran 2, kenapa ini kita laporkan? Karena dia tadi masuk ke 4 ayat 1. Jadi selama dia masuk ke 4 ayat 1, ada pemotongan, ini ada bukti potongnya. Ada bukti potong di soal kan disebutkan PPh 21 ya, dipotong 21 ya. Nah, 21 ini selama dia penghasilan masuk kategori non final, ini boleh Bapak Ibu kreditkan ke lampiran 2. Ini kita laporkan di 1770 lampiran 2 ya, terkait bukti potong selama tadi masuk kategori yang non final 4 ayat 1. Kita tandain mana item-item yang non final. Ya, ini boleh dikreditkan. Oke, kita tambahkan di lampiran 2. Ini Bapak Ibu nanti mulai dari mengisi pemotongnya siapa. Tinggal kita kopas saja nama pemotongnya Rumah Sakit Harapan Bunda. Misalnya aja, kemudian NPWP, ini juga di kopas NPWP-nya. Kalau di soal nggak ada ya, kita kosongin aja sesuai dengan soal aja. Nah, kemudian nanti bukti potongnya sama nominalnya ada. Kita kopas bukti potongnya. Ini nomor bukti potongnya, Bapak Ibu tinggal copy aja. Kopas juga dari Word-nya ya. Kemudian tanggalnya nggak ada, kosong. Ini sebenarnya tahun 2022 ya. Typo, belum aku benerin. Tanggalnya, kemudian jenis penghasilannya. Tadi ada bukti potong PPh 21. Ya, kemudian berapa pajak yang dipotong, di soal disebutkan 4.500.000. Yang pertama, kemudian ada pemotongan lagi dari Permata Kasih, rumah sakit juga. Ya, kemudian ada nomor bukti potongnya. Ada jenis pajaknya PPh 21. Kemudian pajak yang dipotong, ini kita lihat di soal. Ya, ini nomor bukti potong, ini PPh-nya itu sebesar 9 juta. Rumah sakit Permata Kasih. Oke, itu berarti udah kita laporkan semua, baik tadi penghasilannya, udah kita posting tadi ke lampiran 1, untuk bukti potongnya pun juga sudah kita posting ke lampiran 2. Ya, jadi udah semua di soalnya informasinya sudah kita pindahkan ke SPT. Nah, seperti itu teman-teman cara nanti teman-teman mencatat dan melaporkan SPT-nya. Ya, jadi tentukan dia jenis penghasilannya apa, kemudian netonya berapa, kemudian kalaupun nanti ada pemotongan, tinggal ditambahkan di lampiran 2. Oke, oke sampai di sini dulu. Ada yang mau tanya soal yang pertama?
Pak, saya mau izin tanya, Pak. Silakan Ibu. Kalau untuk yang sudah dipotong PPh 21 itu tetap dihitung dengan norma juga ya, Pak? Karena kan kalau dari soal Hmm? 900 juta itu kan sebagian udah dipotong ya. Tapi Hmm? kan kalau dari pembahasan 900 juta, tetap total 900 juta yang dikalikan dengan norma. Sedangkan udah sebagian Hmm? dipotong PPh 21. Hmm. Ini kan sebenarnya treatmentnya sama dengan ini ya Bu Gracia ya, sama kayak kita karyawan lah. Kan tiap bulan kita menerima penghasilan tuh. Nah tiap bulan pasti kita tetap Mm-mm. dipotong juga pajaknya, Mm-mm. ya. Nah tapi nanti pada saat kita lapor SPT, apakah kita nggak perlu lapor untuk penghasilan kita tadi tiap bulan? Kan enggak ya. Jadi tetap Mm-mm. Ibu laporkan juga berapa sih total yang kita terima, ya. Tadi sebesar misalnya dokter ini 900 juta totalnya. Mm-mm. Walaupun tadi hanya sebagian aja yang dipotong. Jadi kalau kita Mm-mm. lihat kan yang dipotong hanya berapa nih? 540 juta 540. ya. Mm-mm. Ya, oke. Tapi tetap kita ngitung berapa penghasilan yang kita terima, itu kita catat, kita hitung pajaknya. Ya, kalau ada yang sudah dipotong, itu boleh Ibu kreditkan. Ya, tapi kalau misalnya yang sisanya tuh lagi 360 misalnya nggak dipotong, ya udah, berarti kita nanti bayar sendiri pada saat kita lapor SPT. Kan konsepnya balik lagi nih, berapa yang terutang nanti. Mm-mm. Pelunasannya bisa lewat dua cara, bisa lewat dipotong. Ini yang tadi dipotong ternyata hanya 540 aja yang dipotong, oke kita kurangin nih dengan yang sudah dipotong. Nah, tapi kalau misalnya ternyata masih ada item yang tidak dipotong, sisanya yang lagi 360, ya berarti mau nggak mau kita sendiri nanti yang harus membayar pajaknya. Jadi kita nerima full lah semua, nggak dipotong, ya nanti kita harus bayar pada saat kita lapor SPT. Oke, baik, Pak. Makasih, Oke, Pak. oke, ya. Ada lagi. Ya, jadi sebenarnya fungsi tadi SPT tahunan, ya ini yang kadang-kadang mungkin teman-teman beranggapan, oh gue udah dipotong kok tiap bulan, gue udah nerima bersih setelah dipotong pajak, kok harus lapor SPT lagi, ya. Nah, jadi di sini sebenarnya fungsi SPT tahunan itu merekap kembali, ya menghitung kembali berapa pajaknya, berapa penghasilan yang Bapak Ibu terima dalam setahunnya, ya kemudian dihitung dan kemudian dilaporkan pajaknya. Jadi walaupun tadi tiap bulan kita sudah dipotong, ya, tetap Bapak Ibu wajib SPT di sana. Ya, mudah-mudahan sih nanti di sistem yang baru yang hanya satu tempat kerja mungkin nanti akan di infonya sih katanya mau di nggak perlu wajib lapor lah karena secara sistem nanti akan ditarik datanya. Ya, tapi selama itu belum berlaku ya tetap kita harus laporkan. Jadi maksudnya teman-teman walaupun sudah tadi dipotong tiap bulan, tetap ada kewajiban kita untuk lapor SPT. Karena fungsi SPT kan kita diminta ngitung lagi, kemudian kalaupun ada yang kurang bayar, ya atau misalnya ada semuanya sudah dipotong, ya berarti nanti tinggal dilaporkan nihil. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau enggak kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, yang soal nomor 2 ada yang mau coba nih bahas. Tadi contoh yang nomor yang A udah. Yang B dia sebagai direktur, ini pun kalau Bapak Ibu lihat sudah jelas bruto, pengurang, angka netonya, dan ada informasi PPh 21 yang dipotong sekian, 21 juta. Saya tinggal dipindah-pindahkan aja ya angka-angkanya. Nah, direktur gimana nih? Ya, ada yang mau coba? Anggap latihan sebelum minggu depan. Treatment untuk direktur, kan Bapak Ibu akan terima bukti potong ya. Ini yang pegawai tetap. Kalau kita lihat balik lagi soal, teman-teman rinci dulu berapa bruto, berapa pengurang, berapa netonya. Ini per masing-masing item. Balik lagi dasar kita ngitung dari penghasilan neto. Ya. Nah, brutonya ini tinggal kita kopas saja. Dia brutonya 183.470. Kopas dia.
183. Kemudian pengurangnya ini sebesar 19.249. Oke. Kemudian berikutnya dapat netonya itu sebesar 164 sekian 20.918 ya. Nah, terkait penghasilan dari direktur ya, ini bruto, pengurang, neto ya. Penghasilan terkait direktur di rumah sakit ini dari bukti potong 21 tahunan atau A1 masuk ke 41, 2 atau 3 Bapak Ibu. Kita pindahkan sekarang. Satu ya. Satu. 4 ayat 1 gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, betul dia masuk ke 4 ayat 1. Oke. Jadi ini penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Tadi dokter pekerjaan bebas, kalau ini sehubungan dengan pekerjaan. Bedanya apa sih? Kalau pekerjaan ini yang sifatnya rutin, Bapak Ibu wajib kerja tiap bulan, terima gaji. Kalau yang pekerjaan bebas, istilahnya sifatnya profesi, mau Bapak Ibu kerja, praktek, dapat penghasilan. Kalau enggak pun juga enggak apa-apa. Jadi istilahnya penghasilannya tergantung dari dia kerja atau enggak. Ya, ini yang sehubungan dengan pekerjaan bebas. Kalau pekerjaan itu yang pegawai tetap. Ini 164. Nah, kemudian kita pindahkan sekarang ke SPT. SPT ini masuk di lampiran berapa, Bapak Ibu? Lampiran 1, Pak. Lampiran 1 ya, Pak ya. Oke, betul. Bentar ya. Ya, lampiran 1 kita buka. Lampiran 1 yang halaman 1 atau halaman 2, Bu? Pak? Halaman 2. 2 yang bagian ini ya. C. Yang sehubungan dengan pekerjaan gitu ya, Bapak ya. Jadi selainnya selama nanti Bapak Ibu nerima bukti potong A1 atau A2, ini bukti potong 21 tahunan, ini masuk ke bagian C yang sehubungan dengan pekerjaan. Ya, berarti tinggal Bapak Ibu salin aja tadi siapa nama pemotongnya. Di soal disebutkan Rumah Sakit Permata Kasih NPWP, kemudian berapa bruto, ya, berapa pengurang dan berapa angka netonya. Oke, ini aku coba fokus juga Rumah Sakit Permata Kasih. Kemudian NPWP, berapa bruto, ini tinggal kita ambil angkanya tadi sesuai pencatatannya. Kemudian berapa pengurang, ini biaya gaji, biaya jabatan, THT, JHT, ini yang pengurang di A1 biasanya. Kemudian dapatlah nanti angka netonya. Ya. Oke, kemudian itu untuk pelaporannya berarti kita laporkan tadi di 1770 lampiran 1 yang halaman 2 bagian C ya itu untuk yang karyawan. Kemudian kalau 1721 A1 ini kan dapat bukti potong lagi ya. Boleh dikreditkan Bapak Ibu? Jadi potong pajaknya. Boleh, Pak. Boleh ya, karena tadi dia masuk ke non final, maka kalaupun ada pemotongan, ini Bapak Ibu boleh kreditkan di lampiran 2. Oke, ini sebesar berapa tadi dipotong pajaknya? Sebesar 21.880. Oke, kita pindahkan. Kita fokus dulu ya. Nama dan NPWP di lampiran 2.
Kemudian di soal ada NPWP-nya. Ya, ya nomor bukti potongnya nggak ada, kita kosongin aja ya. 1721A1, ini PPh 21, bukti potongnya 1721A1. Di soal nggak disebutin ya nomor bukti potongnya. Ya kita skip aja. Kemudian jenis pajaknya 21, berapa yang dipotong? Tadi sebesar 19 juta, 21.880.500. Oke, oke, itu untuk pemotongan dari Rumah Sakit Permata Kasih. Jadi penghasilannya sudah kita laporkan, ya begitu juga dengan pemotongannya pun juga sudah Bapak Ibu laporkan. Oke, itu untuk yang nomor 2, yang B. Ada yang nanya dulu, Bapak Ibu? Yang C coba kerjakan dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti teman-teman nanti jelaskan dia masuk ke item yang mana. Ini kalau kita lihat soalnya dosen tidak tetap, ini kan berarti sebenarnya sama kayak pekerjaan bebas ya, treatmentnya sama kayak dokter. Teman-teman nanti tentukan berapa bruto. Ini karena masih di bawah 4,8 juga pakai norma ya. Kemudian nanti dilaporkan di item yang mana. Oke, coba dulu silakan 5 menit nanti salah satu teman-teman mau kirim jawab.
Oke, ada yang mau coba laporan yang dosen tidak tetap, pekerjaan bebas? Ya, Bu Kezia ada? Bentar ya. Izin ntar ya Bapak Ibu. Saya nih Pak mau coba jawab. Maaf Bapak Ibu. Ya, oke kita lanjut ya. Ada yang mau coba? Saya nih Pak, saya Ya, mau boleh dengan Ibu. Aduh. Silakan Bu. dosen tidak tetap itu di brutonya Hmm, 17.550. 17.550. Oke. Kita lihat dari totalnya tadi Bu ya di soal ya. Ya brutonya itu 13.550. Oke. Kemudian normanya Normanya 43%. 43% sesuai dengan di soal ya, yang nomor berapa tuh? 5 atau nomor 6 ya. Oke. Lanjut, hitungan netonya Penghasilan netonya 5826.500. masuk ke 4 ayat 1 gitu ya Bu ya. Iya, Sama masih kayak tadi. ayat 1. Ya, 5826.500. Oke, sekarang kita pindahkan ke SPT. Jadi bagian mana Bu di SPT? Di 1771 halaman 2. Halaman 2-nya Bu ya. Oke, di sini 1771 halaman 2. Di bagian yang A, Kerjaan B, bebas B. bagian B ya, pekerjaan bebas ya. Oke. Nah, untuk kondisi misalnya seperti ini, Bapak Ibu misalnya ada beberapa pekerjaan bebas, kalau lapor secara e-filing, itu nanti Bapak Ibu tinggal add aja, tambah-tambah aja, nanti akan ngitung secara kumulatif peredaran usaha tadi yang dokter sama ngajar ya, tapi nanti persentase dan hitungan netonya sesuai dengan normanya. Ya, nah cuma karena ini di sini kita secara manual ngisi SPT-nya mungkin bisa ditambahkan aja ya di bawahnya. Biar jelas mana yang ngajar, mana yang apa namanya dokter. Ini tadi kita ambil aja angkanya. Pencatatan ya 13.550. Kemudian normanya 43%. Nah, dapat netonya sebesar 5826.500. Oke. Oke, itu untuk pelaporan yang gitu Bu ya. Nah, terus ada lagi yang belum kita laporin Bu? Bukti potong PPh 21. Ya, bukti potong 21-nya. Ini berarti kan sama ya, boleh dikreditkan gitu Bu ya? Iya. Oke, karena dia masuk kategori yang non final. Nah, untuk bukti potongnya ada 5 item di sini. Nah, kalau itu bisa langsung gabung gitu, Pak. Nah, Nulis untuk di 5 bukti bukti potong. potong ini karena kita ngisinya sesuai dengan bukti potong, jadi mau nggak mau Satu persatu. Bapak Ibu harus satu persatu ya. Mhm. Jadi nggak bisa kita jadikan satu totalnya bukti potong berapa. Dia mau nggak mau kita kopas per masing-masing item. Tinggal Bapak Ibu kopas saja ya. Mulai dari
pemotongnya, Akper Permata Kasih. Kemudian di soal ada NPWP-nya juga, bisa dikopas saja. Kemudian nomor bukti potong, ini berarti kita salin satu-satu, mulai dari bukti potong nomor 11. Jenis pajaknya, ini PPh 21 ya, karena sehubungan dengan pekerjaan bebas. Kemudian pajak yang dipotong itu sebesar 200.000. Ini yang untuk bulan Januari. Nah, begitu seterusnya. Ini juga Bapak Ibu salin, ada 5 tadi bukti potongnya. Berarti kita isi satu persatu. Ya, lanjut ke nomor 17. Ini bulan Februari. 17. Jenis pajaknya 21 sebesar 120. Lanjut lagi, berikutnya nomor 16 bulan April. Ini 21 sebesar 115. 145 sama lagi 197.500. Jenis pajaknya 21. Kemudian 25 dan 1809. Oke, ya. Udah ada 5 bukti potong dengan total bukti potongnya 677.500 sesuai dengan soal ya, 677.500. Oke. Sorry, tadi siapa? Bu, nomor absen berapa, Bu? 34, Pak. 34 ya. Oke. Mampu Nadia ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya, Bapak Ibu? Udah. Oke, nah itu untuk penghasilan yang ketiga ya. Nah, kemudian nanti selanjutnya baik yang UMKM, oke, kemudian dan penghasilan lainnya. Ini ada D, ada usaha apotek, ya. Kemudian ada penghasilan yang sifat penghasilan istri, Kristina ya. Kemudian ada penghasilan dari ini ada 2 penghasilan Kristina. Pegawai karyawati UNICEF dan jasa akuntansi. Dan penghasilan dari Divina, anaknya. Ya, baru nanti masuk ke penghasilan lain-lain, Suryanto. Oke, nah itu untuk nanti per masing-masing penghasilan berikutnya sama tadi teman-teman coba lanjutkan ya, usaha apotek dia masuk ke mana, itemnya 41, 2, atau 3, kemudian penghasilan dari istri, kita baru nanti masuk ke penghasilan untuk istri dan anaknya, dan penghasilan lain-lain dari Suryanto. Oke, silakan coba dilanjutkan. Mungkin kita break dulu, Bapak Ibu. Udah jam 1, kita break dulu sejam. Nanti kita lanjut lagi jam 2 ya. Sekaligus nanti Bapak Ibu coba melanjutkan. Oke, ada yang dulu sebelum kita break?
Pak, nanya Pak, Ya, kalau silakan Ibu. istri ini kan MT, berarti bukti potongnya dimasukin juga ya Pak di 1772. Oke, nah nanti untuk treatment untuk yang istri, jadi untuk penghasilan kan digabung nih menggunakan lampiran yang PHMT gitu ya Bu ya. Jadi untuk Iya. perhitungannya, nah tapi dia nggak masuk ke dalam SPT-nya Suryanto, tapi langsung nanti Oh, Ibu masukin dia ke perhitungan PHMT. Ya, oh jadi iya untuk iya. yang istri nanti langsung masuk sini, karena kan yang ada di dalam lampiran itu hanya atas penghasilan sendiri aja. Karena kan nanti Oh, istrinya itu kan lapor SPT sendiri tuh karena dia punya NPWP sendiri. Yang ada nanti di lampiran SPT istri, penghasilan istrinya. Yang ada di lampiran SPT Suryanto, ini hanya atas penghasilan Suryanto aja. Ya, jadi oh nanti iya untuk iya. penghasilan pasangan langsung dibuka lampiran PHMT-nya. Jadi apakah nanti Iya. dia masuk penghasilan usaha, pekerjaan, dalam negeri lainnya, atau penghasilan luar negeri. Nah, ini nanti Ibu cantumkan langsung di sini. Gitu ya, Bu? Iya, iya, makasih Pak. Oke, sama-sama. Untuk penghasilan istri, ya. Nah, anak nanti seperti apa? Itu kan dia sudah punya NPWP sendiri, perlu dilaporkan nggak ke pelaporan orang tuanya, ya, untuk yang anak. Dan kemudian baru nanti ada pasangan lain-lain, Suryanto. Nah, ini baru teman-teman lanjutkan lagi mengisi di lampiran 1 dan 3-nya. Ya, karena ini masih penghasilan dari Suryanto. Oke, oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Bapak, maaf, saya tadi absennya 34, bukan Oh, 64. 3, 4. Iya, Dengan Ibu, makasih, Pak. Bu Nadia kan benar, Bu? Oh iya benar, Benar nomornya ya? 34. Oh, nomor 34. Oh iya, ya. Ini aku catat udah namanya ya. Oke, Oke. makasih. Iya. Ada lagi, Bapak Ibu? Enggak, kalau enggak kita break dulu ya. 1 jam, ketemu lagi nanti jam 2. Ya, silakan break dulu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Bapak.